pagi semuanya. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan analisis kami, yaitu analisis laporan keuangan untuk memprediksi kebangkrutan dengan menggunakan Altman Z-Score pada perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di BEI periode 2023 sampai 2025. Di sini ada nama kelompok kami. Pertama itu Filippo, saya sendiri. Lalu yang kedua ada Nur Nabila. Lalu yang ketiga atau Andika Ipin. Lalu keempat Immanuel Edwin Jaya. Lalu yang kelima Nova Fitra Cholyanti. Di sini bagian saya akan menjelaskan bagian abstraknya, di mana abstrak ini tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat kesehatan keuangan dan potensi kebangkrutan pada kelima perusahaan tersebut di sektor otomotif dan komponen, yaitu dengan kode auto, SII, terus BOLT, GJTL, dan DRMA selama periode 2023 sampai 2025. Nah, di sini kami menggunakan model Altman Z-Score orisinil sebagai instrumen utama analisis. Metode ini dipilih karena efektivitas dan prediksi finansial distress melalui kombinasi rasio likuiditas, solvabilitas, probabilitas yang dituangkan dalam rumus Z-Score. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan yang diduplikasikan di Bursa Efek Indonesia. Melalui penelitian ini, kami ingin memetakan kondisi keuangan masing-masing perusahaan ke dalam ketiga kategori. Yang pertama, safe zone atau sehat, lalu yang kedua gray zone atau perlu waspada, lalu atau yang ketiga distress zone atau potensi kebangkrutan. Hasil diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja keuangan perusahaan-perusahaan tersebut selama 3 tahun terakhir. Lalu yang kedua, pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini, saat ini perusahaan sektor perindustrian menghadapi tantangan global yang sangat dinamis melalui fluktuasi harga bahan baku hingga perubahan kebijakan ekonomi. Risiko utama yang dihadapi adalah kegagalan dalam mengelola kinerja keuangan, yang jika tidak dideteksi sejak dini dapat berujung pada kebangkrutan. Laporan keuangan adalah instrumen utama untuk menilai kesehatan perusahaan. Namun hanya melihat angka saja tidak cukup, kita membutuhkan alat analisis yang akurat memprediksi stabilitas. Di sini lah model Altman Z-Score berperan penting. Penelitian ini memfokuskan analisis pada 5 perusahaan sektor perindustrian di Bursa Efek Indonesia, yaitu Auto, terus ada ASI, terus ada BOLT, lalu GCTL, dan DRMA selama periode 2003 hingga 2025. Sektor ini dipilih karena perannya krusial sekaligus rentan terhadap perubahan pasar. Melalui penelitian ini, kami bertujuan menyediakan early warning system atau sinyal peringatan dini. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi panduan strategi bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan, serta menjadi referensi bagi para investor dan melakukan penilaian risiko investasi yang lebih objektif. Lalu yang ketiga, ini ada identifikasi masalah. Nah, dalam mengidentifikasi masalah, kami menyoroti adanya kesenian kinerja finansial yang muncul akibat perubahan lanskap bisnis yang sangat cepat. Saat ini, kelima emiten atau kelima perusahaan ini seperti Auto, ASI, BOLT, GCTL, dan DRMA dihadapkan pada tuntunan belanja modal besar untuk inovasi teknologi. Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi tekanan berupa volatilitas nilai pasar modal dan tertekannya margin laba operasional atau EBIT. Dalam masalah utamanya, jika penurunan efisiensi modal kerja dan pelemahan probabilitas ini berlanjut tanpa adanya deteksi dini, perusahaan-perusahaan ini berisiko jatuh ke dalam kondisi finansial distress atau kesulitan keuangan yang serius. Oleh karena itu, instrumen pengukuran objektif dalam hal ini Altman Z-Score untuk memetakan secara real bagaimana tekanan industri ini sebenarnya mempengaruhi daya finansial masing-masing perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila dengan NPM 2462201001. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan di nomor 3, yaitu tinjauan pustaka singkat. Jadi, untuk mengidentifikasi risiko finansial sejak dini, model Altman Z-Score sering diaplikasikan dalam berbagai literatur akuntansi dan keuangan.
Metode analisis diskriminan yang dikembangkan oleh Edward I. Altman ini mengintegrasikan 5 rasio keuangan utama meliputi likuiditas X1, profitabilitas X2 dan X3, leverage atau gearing X4, dan aktivitas perputaran aset di X5. Untuk mengklasifikasikan kondisi perusahaan ke dalam kategori bangkrut itu distress zone, rawan itu gray area, atau sehat itu di safe zone. Jadi melalui penelitian terdahulu oleh Purwanti dan Wibowo di tahun 2018 menegaskan bahwa model Altman Z-score ini orsinil memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi gejala kebangkrutan pada emiten manufaktur di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Namun, sebagian besar riset terdahulu cenderung berfokus pada analisis tunggal entitas induk saja atau menguji industri sejenis secara acak tanpa meliputi keterikatan ekosistem rantai pasok industri. Kemudian yang nomor 4 yaitu kebaruan atau novelty. Kebaruan atau novelty yang ditawarkan dalam artikel ilmiah ini terletak pada fokus dan ruang lingkup objek penelitiannya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya mengisolasi objek pada satu perusahaan mandiri, penelitian ini secara khusus melakukan analisis komparatif dan simultan terhadap ekosistem manufaktur otomotif utama di Indonesia, yaitu PT Astra International Tbk, bersama jaringan emiten komponen utamanya, yaitu PT Astra Auto Parts Tbk, PT Garuda Metalindo, PT Gajah Tunggal Tbk, dan PT Dharma Polymetal Tbk untuk periode 2023 hingga 2025. Pendekatan komparatif ini mampu memperlihatkan gambaran yang lebih spesifik mengenai bagaimana kebijakan makro ekosistem Astra memengaruhi kerentanan finansial masing-masing emiten secara berbeda di tengah transisi industri otomotif nasional. Kemudian nomor 5 itu ada tujuan penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai kinerja laporan keuangan dalam memprediksi tingkat kesehatan keuangan, serta mengidentifikasi potensi kebangkrutan pada PT Astra International Tbk, PT Astra Auto Parts Tbk, PT Garuda Metalindo Tbk, PT Gajah Tunggal Tbk, dan PT Dharma Polymetal Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2023 hingga 2025 dengan menggunakan model Altman Z-score. Jadi, melalui integrasi rasio-rasio keuangan dari kelima perusahaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan tinjauan komprehensif mengenai posisi risiko finansial pada ekosistem industri otomotif, sehingga memberikan kontribusi berupa referensi akademis bagi manajemen keuangan, rujukan evaluasi strategis bagi manajemen internal perusahaan, serta panduan mitigasi risiko investasi bagi para investor di pasar modal. Baik, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Emmanuel Edwin Jae dengan NPM 2462201023. Saya akan menjelaskan landasan teori. Poin yang pertama adalah laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam struktur akuntansi keuangan, laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas secara terstruktur. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai alat komunikasi data keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian ini, laporan keuangan yang menjadi fokus utama mencakup komponen laporan posisi keuangan untuk mengevaluasi posisi aset dan liabilitas, serta laporan laba rugi komprehensif untuk melihat tingkat penjualan dan perolehan laba usaha dari kelima perusahaan yang diteliti, yaitu PT Astra Industrial Tbk, PT Astra Auto Parts Tbk, PT Garuda Metalindo Tbk, PT Gajah Tunggal Tbk, dan yang terakhir PT Dharma Polymetal Tbk. Poin yang kedua adalah tujuan laporan keuangan.
Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas, suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Bagi investor, kreditor, dan manajemen perusahaan-perusahaan terkait, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi instrumen krusial untuk menilai akuntabilitas manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercaya kepada mereka. Sekaligus digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas finansial dan operasional pada masing-masing emiten dalam ekosistem industri yang diteliti. Poin yang ketiga adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses kritis yang dilakukan dengan cara membeda pos laporan keuangan, menghubungkan angka-angka akuntansi, serta melakukan perbandingan antara periode. Melalui analisis ini, data mentah akuntansi yang ada pada laporan publikasi diubah menjadi informasi finansial yang lebih berarti. Analisis dilakukan dengan menerapkan metode atau teknik tertentu untuk mendapatkan indikator yang menggambarkan kondisi fundamental perusahaan. Hari ini aku akan menjelaskan tentang tujuan analisis laporan keuangan, kebangkrutan, dan prediksi kebangkrutan. Yang nomor 4, kita akan menganalisis tentang laporan keuangan. Jadi tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk memahami tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas operasional untuk sebuah perusahaan. Secara spesifik, analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang, menilai efektivitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan dan pemanfaatan aset, mendeteksi tanda-tanda awal kelemahan finansial sebelum menjadi masalah yang sistemik. Kemudian ada nomor 5, kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami kegagalan total dalam menjalankan operasi usahanya akibat ketidakmampuan keuangan. Kondisi ini biasanya diawali dengan gejala kesulitan keuangan, yaitu keadaan di mana arus kas operasi perusahaan tidak lagi cukup untuk memenuhi kewajiban lancar atau hutang jatuh tempo. Kebangkrutan yang tidak diantisipasi dapat berdampak legalitas berupa likuidasi aset oleh pengadilan hukum atas tuntutan kreditur. Prediksi kebangkrutan adalah teknik analisis yang digunakan untuk memperkirakan probabilitas atau potensi terjadinya kegagalan keuangan sebuah perusahaan di masa mendatang berdasarkan tren rasio keuangan masa lalu dan saat ini. Mengingat lanskap industri otomotif dan manufaktur komponen yang sangat fluktuatif pada periode 2023-2025, prediksi kebangkrutan bertindak sebagai sistem peringatan dini yang mengkuantifikasi risiko finansial menjadi indikator keputusan yang objektif. Perkenalkan, nama saya Okto Andika Ipin. Saya akan menjelaskan bagian nomor 7, yaitu manfaat prediksi kebangkrutan. Analisis prediksi kebangkrutan memberikan manfaat yang sangat luas bagi berbagai pihak stakeholders. Di sini ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu bagian investor. Bagian panduan mitigasi risiko investasi dalam memilih saham-saham enten industri yang aman di pasar modal. Yang kedua, bagian manajemen industri perusahaan leading. Sebagian besar evaluasi kinerja operasional anak perusahaan dan penentuan kebijakan restrukturisasi modal. Yang ketiga, bagi kreditur atau perusahaan sebagian alat ukur dalam menilai kelayakan pemberian fasilitas kredit serta minimalisir risiko kredit macet. Nomor 8,
modal prediksi kebangkrutan Altamart Z-Score. Modal Altamart Z-Score dikembangkan oleh Edward E. Altamart pada tahun 1968 melalui teknik statistik analisis diskriminan multivariat untuk perusahaan manufaktur terbuka seperti emiten dalam ekosistem abstrak yang diteliti. Rumus matik orisinil yang digunakan adalah rumusnya itu ada Z sama dengan 1,2x 1 tambah 1,4x2 tambah 3,3x3 tambah 0,6x4 ditambah 1,0x5, di mana komponen rasio finansialnya didefinisikan sebagai berikut. Di sini ada 5 bagian. Di situ ada X1 modal kerja, X2 laba ditahan, X3 EBIT, X4 nilai pasar modal, X5 penjualan. Skor akhir yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 zona diskriminan keuangan berikut. Yang pertama Z 2,99 di zona sehat, mengidentifikasikan perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sangat primer dan tidak berpotensi bangkrut. Yang kedua 1,81 Z 2,99 grill area, zona abu-abu atau rawan, menunjukkan perusahaan mengalami masalah keuangan yang harus segera ditangani karena rentang jatuh ke zona bangkrut jika efisiennya menurun. Yang ketiga Z 1,81 dan berada di zona bahaya atau bangkrut, menandakan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang serius dan memiliki probabilitas kebangkrutan yang sangat tinggi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis-jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena peneliti ini berfokus pada pengujian hipotesis atau analisis data numerik yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai kondisi keuangan serta potensi kebangkrutan pada perusahaan sektor perindustrian yang diteliti. Subjek penelitian ialah PT Abstrak Auto Parts Tbk AUTO, PT Astra Internasional Tbk ASLR, PT Garuda Matalindo Tbk BOLT, PT Gajah Tunggal Tbk GJTL, PT Darman Polymetal Tbk. Objek penelitian ialah laporan keuangan perusahaan pertambangan. Data dikumpul melalui halaman website Bursa Efek Indonesia atau BEL. Metode analisis yang digunakan adalah metode Altamart Z-Score. Model ini ialah perhitungan nilai Z-score yang digunakan untuk melihat potensi kebangkrutan atau tidak pada PT
Astra International Tbk. Modal ini memiliki rumus sebagai berikut. Z-score sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 tambah 3 X3 tambah 0,6 X4 tambah 1,0 X5. Terangannya ada di bawah sini. Langsung ke batas nilai Z-score yang digunakan oleh model Ultimate Z-score antara lain ada 3 bagian. Yang pertama itu Z-score 1,81 kategori bangkrut. Yang kedua 1,81 Z-score 2,99 GEL area daerah rawan. GEL area atau daerah rawan. Yang ketiga Z-score 2,99 sehat atau tidak bangkrut Purwaniti dan Wibowo 2018. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, pada tabel 1 ini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto selama periode 2023 sampai 2025. Data ini merupakan komponen pembentuk untuk variabel X1 hingga X5 dalam rumus Altman Z-score. Secara garis besar, variabel-variabel ini mencakup yang pertama ada total aset, aset lancar, hutang lancar, modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar modal, total hutang, hingga penjualan. Sumber laporan ini bisa kita dapat di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini angka-angka inilah yang nantinya akan kita olah ke dalam rumus. Bisa kita lihat di sini, yaitu rumus Z-score sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 tambah 3,3 X3 tambah 0,6 X4 tambah 1,0 X5. Dan keterangannya di sini ada. Baik, kita akan lanjut ke tabel kedua, bagian PT Astra Auto Parts. Nah, di sini untuk perhitungannya, untuk mendapatkan modal kerja dan total aset, untuk mendapatkan yang satunya, di sini rumusnya modal kerja dibagi total aset. Pada tahun 2003 sampai 2025. Di tahun 2003 ini modal kerjanya itu 3.621.343 juta rupiah dibagi total aset 19.613.043 juta rupiah sama dengan X1-nya 0,18463. Lalu untuk tahun 2024 di sini ada 4.402.172 juta. Lalu total asetnya di sini ada 21.030.018 juta dengan X1-nya 0,20932. Lalu pada tahun 2025 5.450.640 juta. Total asetnya 22.615.479 juta rupiah dan X1-nya 0,24101. Nah, pada tabel ini menunjukkan peningkatan modal kerja dan total aset perusahaan setiap tahunnya. Nilai yang tertinggi X1 ini pada tahun 2025 sebesar 0,24101, lalu pada tahun 2003 X1-nya sebesar 0,18463 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 0,20932. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja dari total aset yang dimiliki semakin baik. Kondisi keuangan perusahaan dapat dikatakan sehat karena aktiva lancar mampu memenuhi kewajiban lancarnya. Dan di sini bisa kita lihat modal kerja ini dapat dari mana. Untuk mendapatkan modal kerja ini, kita ambilnya dari aset lancar itu dikurang dengan utang lancar. Jadi dapatlah untuk modal kerja tersebut. Lalu lanjut ke tabel ketiga bagian PT Astra Auto Parts.
Nah, di sini rumusnya sama juga, X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset. Pada tahun 2003 ini laba ditahannya 8.435.120 juta rupiah, total asetnya 19.613.043 juta rupiah. Sini X2-nya 0,43007. Begitu juga seterusnya pada tahun 2024 X2-nya 0,43536, lalu 2025 ini X2-nya 0,44312. Nah, pada tabel 3 ini menunjukkan peningkatan laba ditahan dan total aset perusahaan setiap tahunnya. Nilai X2 tertinggi ini jatuh pada 2025 sebesar 0,44312, lalu pada tahun 2003 X2-nya sebesar 043007, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 0,43536. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengakumulasi laba ditahan dari total aset yang dimiliki semakin baik. Kondisi keuangannya perusahaan dapat dikatakan sehat karena laba yang ditahan ini mencerminkan pertumbuhan akumulasi laba dari masa lalu yang berhasil dikelola di perusahaan. Lalu kita lanjut ke tabel keempat bagian PT Astra Auto Parts. Nah, di sini untuk perhitungannya juga, kekuatan perusahaan ini menghasilkan laba sebelum bunga pajak dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya X3 EBIT dibagi total aset. Pada tahun 2003 EBIT-nya 1.155.200 juta rupiah, total asetnya 19.613.043 juta rupiah. Lalu X3-nya ini 0,05889. Begitu juga seterusnya untuk tahun 2024, yaitu X2-nya 0,06088, tahun 2025 X3-nya 0,0622244. Nah, pada tabel keempat ini menunjukkan peningkatan laba sebelum bunga dan pajak EBIT terhadap total aset perusahaan setiap tahunnya. Nilai X3 pada tahun 2003 adalah sebesar 0,05889, kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 0,06088. Nah, pada tahun 2002 kembali mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 0,6244. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan ini dalam menghasilkan laba operasional dari total aset yang dimiliki terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan efisiensi perusahaan yang semakin baik dalam mengoptimalkan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Baik, selanjutnya kita akan menghitung pada tabel kelima, yaitu rumusnya X4 sama dengan nilai pasar dari modal dibagi nilai buku total hutang. Nah, pada tabel 5 ini, untuk tahun 2023, nilai pasarnya 6.850 miliar rupiah. Terus nilai buku total hutangnya 6.220 miliar 400 juta rupiah. X4-nya 1,10121. Lalu untuk tahun 2024 ini X4-nya 1,11621, untuk tahun 2025 1,13101. Pada tabel 5 ini menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan dari total aset yang dimiliki setiap tahunnya. Nilai X4 pada tahun 2023 bisa kita lihat adalah sebesar 1,10121. Kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 1,11621. Dan pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 1,13101. Di sini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk mendongkrak penjualan terus-menerus menunjukkan tren positif. Peningkatan nilai ini mengidentifikasikan bahwa setiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan semakin produktif dalam menghasilkan pendapatan yang berdampak baik pada kesehatan finansial perusahaan. Lalu pada tabel ke-6, nah, pada tabel ke-6 ini bagian penjualan. X5 sama dengan penjualan dibagi total aset. Perhitungan yang memperlihatkan kekuatan perusahaan untuk mendapatkan laba dan meningkatkan volume penjualan melalui penggunaan aset perusahaan. Jika volume penjualan mengalami kenaikan, maka akan banyak pula keuntungan didapatkan. Sebaliknya, jika penjualannya mengalami penurunan, maka sedikit pula keuntungan yang didapatkan. Nah, pada tabel ke-6 ini, pada PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto,
Penjualan pada tahun 2003 12 triliun 450 miliar 600 juta rupiah. Lalu total asetnya 19 triliun 613 miliar 43 juta rupiah. Lalu X5-nya 0,63481 untuk tahun 2024, X5-nya 0,66003. Lalu untuk tahun 2025 X5-nya 0,67302. Nah, pada tabel ini menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan dari total aset yang dimiliki setiap tahunnya. Nilai X5 pada tahun 2003 adalah sebesar, teman-teman lihat, 0,63481. Kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 0,660003, dan pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 0,67302. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk mendongkrak penjualan terus menunjukkan tren positif. Peningkatan nilai ini mengidentifikasikan bahwa setiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan semakin produktif dalam menghasilkan pendapatan, yang berdampak baik pada kesehatan finansial perusahaan. Baik, kita lanjut lagi. Pada tabel ke-7, nah ini adalah perhitungan Altman Z-score-nya setelah melakukan perhitungan nilai X1 sampai X5 yang telah dipaparkan di atas, maka akan dilanjutkan dengan perhitungan Z-score dengan menggunakan rumus seperti yang kita lihat sendiri. Sini Z-score-nya sama dengan 1,21 X1 tambah 1,4 X2 tambah 3,3 X3 tambah 0,6 X4 tambah 1,0 X5. Lalu tahun 2003 sini bisa kita lihat sini perhitungannya. Kategorinya tahun 2003 ini gray area atau dalam waspada. Lalu tahun 2024 juga gray area, untuk tahun 2025 juga gray area. Pada tabel 7 ini menunjukkan perhitungan nilai Z-score untuk memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan setiap tahunnya. Nilai Z-score ini diperoleh dari perhitungan rumus atau ditambah. Nah, pada tahun 2023 perusahaan ini memperoleh nilai Z-score sebesar 2,40961. Lalu ke tahun 2024 nilai Z-score-nya mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,48180. Selanjutnya pada tahun 2025 nilai Z-score-nya kembali meningkat menjadi sebesar 2,50060. Lalu berdasarkan kriteria Smart Score, karena seluruh nilai Z-score berada pada rentang 1,81 hingga 2,99, maka perusahaan ini dikategorikan dalam daerah rawan atau gray area. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan tidak dalam kondisi bangkrut, tetapi posisi keuangan perusahaan ini masih berada dalam kondisi yang tidak menentu, tidak pasti, dan memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan manajemen aset serta kewajibannya. Atau disingkat menjadi ASI, selama periode 2023 sampai 2025. Total aset lancarnya ada di 445.405 di tahun 2023. Di tahun 2024-nya ada 4.472.925.000. Dan di tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar 507.366.000 rupiah. Kemudian ada aset lancar sebesar di tahun 2023 sebesar 175.344.000, di tahun 2024 182.562.000, dan di tahun 2025 mengalami kenaikan kembali di angka 194.557.000 rupiah. Dan jika dilihat untuk hutang lancar, modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar modal, total hutang dan penjualan, mereka itu setiap tahunnya mengalami kenaikan kecuali di bagian modal kerja, EBIT, dan juga nilai pasar modal. Sisanya mereka mengalami kenaikan terus-menerus. Pada modal kerja dan total aset perusahaan setiap tahunnya. Nilai X1 tertinggi pada tahun 2023 sebesar 0,1130. Pada tahun 2025 nilai X1 sebesar 0,0837. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 0,1042. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja dan total aset yang dimiliki kurang baik. Kondisi keuangan perusahaan dapat dikatakan sehat karena aktivitas lancar mampu memenuhi kewajiban lancarnya. Ketiga yaitu perhitungan X2.
Pada tabel 3 ini menunjukkan peningkatan laba ditahan dan total aset perusahaan setiap tahunnya. Nilai X2 tertinggi pada tahun 2023 sebesar 0,3919. Pada tahun 2024, nilai X2 sebesar 0,4265 dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 0,4306. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengakumulasi laba ditahan dan total aset yang dimiliki semakin baik. Kondisi keuangan perusahaan dapat dikatakan sehat karena laba yang ditahan mencerminkan pertumbuhan akumulasi laba dari masa lalu yang berhasil dikelola perusahaan. Nilai X3 pada tahun 2023 adalah sebesar 0,1031. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 0,0917. Dan pada tahun 2025 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 0,0782. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari total aset yang dimiliki terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan ini mencerminkan efisiensi perusahaan yang kurang baik dalam mengoptimalkan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan dari total aset yang dimiliki setiap tahunnya. Nilai X4 pada tahun 2023 adalah sebesar 1,1731. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 0,9848. Dan pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 1,2525. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk mendongkrak penjualan terus menunjukkan tren positif. Peningkatan nilai ini mengindikasikan bahwa setiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan semakin produktif dalam menghasilkan pendapatan yang berdampak baik pada kesehatan finansial perusahaan. Berdasarkan data yang disajikan, nilai X5 menunjukkan dinamika kemampuan perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan dari total aset yang dimiliki setiap tahunnya. Nilai X5 pada tahun 2023 adalah sebesar 0,7107. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,6997. Dan pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan dengan nilai sebesar 0,6374. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk mendongkrak penjualan cenderung mengalami perlambatan. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan total aset yang terjadi setiap tahunnya belum diimbangi secara optimal oleh peningkatan produktivitas dalam menghasilkan pendapatan. Kondisi ini menjadi sinyal bagi manajemen untuk mengevaluasi kembali pemanfaatan aset agar dapat memberikan kontribusi yang lebih memaksimalkan terhadap volume penjualan di masa mendatang. Nilai Z-score menunjukkan hasil perhitungan untuk memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan setiap tahunnya. Nilai Z-score diperoleh oleh perhitungan rumus Z. Pada tahun 2023, perusahaan memperoleh nilai Z-score sebesar 2,4390. Kemudian pada tahun 2024, nilai Z-score mengalami penurunan menjadi sebesar 2,35154. Selanjutnya pada tahun 2025, nilai Z-score kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,3502. Berdasarkan kriteria Altman Z-score, karena seluruh nilai Z-score berada dalam rentang 1,81 hingga 2,99, maka perusahaan dikategorikan dalam bentuk gray area. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan tidak dalam kondisi bangkrut, posisi keuangan perusahaan masih berada dalam kondisi yang tidak menentu dan memerlukan perhatian khusus untuk mengelola manajemen aset serta kewajibannya, terutama untuk memulihkan tren penurunan efisiensi yang sempat terjadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan untuk PT Garuda Metalindo Tbk di periode 2023 hingga 2025. Nah, PT Garuda Metalindo ini mencakup total aset, aset lancar, utang lancar, modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar modal, total hutang, hingga penjualan. Dan untuk data-data dari 2023 hingga 2025, kita bisa cari datanya tersebut di Bursa Efek Indonesia atau kita searching di Google dengan mencantumkan PT Garuda Metalindo untuk laporan keuangannya. Dan didapatlah hasil-hasil yang tercantum pada tabel-tabel berikut ini. Kemudian, untuk modal kerja sendiri itu, kita cari
dengan aset lancar itu dikurang dengan hutang lancar. Didapatlah modal kerja seperti yang tertera untuk nominalnya tersebut. Baik, kita langsung masuk ke tabel 2, perhitungan X1-nya. Jadi tahun 2023 hingga 2025 modal kerja hingga total aset kita ambillah data atau nominalnya di tabel 1 yang sudah kita cari nominalnya itu. Didapatlah di tahun 2023 modal kerjanya 338 miliar 403 juta 324.737 rupiah dengan total asetnya 1.344 miliar 239 juta 544.439 rupiah. Kemudian untuk mendapatkan X1 itu kita bagilah modal kerja ini dibagi dengan total aset, didapatlah X1 untuk tahun 2023 itu 0,25174, di tahun 2024 X1-nya itu 0,25076, di tahun 2025 itu X1-nya 0,47076. Jadi pada tabel 2 itu menunjukkan peningkatan modal kerja dan total aset perusahaan setiap tahunnya. Nilai X1 tertinggi pada tahun 2025 sebesar 0,47076 pada tahun 2023. Nilai X1 sebesar 0,25174 dan pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dengan nilai sebesar 0,25076. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja dari total aset yang dimiliki semakin baik. Kondisi keuangan perusahaan dapat dikatakan sehat ketika aktiva lancar mampu memenuhi kewajiban lancarnya. Oke, next ke tabel 3. Itu perhitungan X2. Sama seperti di tabel 2 itu, perhitungan tahun 2023 hingga 2025, laba ditahan serta total aset, kita ambil nominal atau angka-angka di tabel ini itu dari tabel 1. Di tahun 2023 itu, laba ditahannya dengan nominal 330 miliar 534.579 juta 722 rupiah. Dengan total asetnya di tahun 2023 itu 1.344 miliar 239.544 juta 439 rupiah. Untuk mendapatkan S2 sama seperti tabel 2 itu kita bagilah laba ditahan itu kita bagi dengan total aset, didapatlah X2 di tahun 2023 itu 0,24588, di tahun 2024 itu X2-nya 0,20145, di tahun 2025 itu X2-nya itu 0,25776. Jadi pada tabel 3 itu menunjukkan laba ditahan perusahaan cenderung meningkat selama periode penelitian. Pada tahun 2023 itu nilai X2 sebesar 0,24588, kemudian pada tahun 2024 itu mengalami penurunan menjadi 0,20145. Pada tahun 2025 itu nilai X2 meningkat menjadi 0,25776 dan merupakan nilai tertingginya. Jadi kondisi perusahaan dapat dikatakan masih sehat karena nilai X2 bernilai positif yang menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba ditahan dari aset yang dimilikinya. Kemudian masuk ke tabel 4 atau perhitungan X3-nya. Sama seperti sebelumnya, alur perhitungannya itu juga sama seperti tabel 2 hingga 3. Jadi di tahun 2023 itu EBIT-nya itu senilai 158 miliar 605.280 juta 337 rupiah. Kemudian total aset di tahun 2023 itu 1.344 miliar 239.544 juta 439 rupiah. Kemudian X3-nya itu sama, kita bagikanlah EBIT dibagi dengan total aset, dapatlah X3-nya itu di tahun
2023 sebesar 0,11798, 2024-nya X3-nya itu 0,10364, 2025-nya X3-nya itu 0,12558. Jadi pada tabel 4 itu menunjukkan laba sebelum bunga dan pajak perusahaan mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2023 itu nilai S3 sebesar 0,11798, kemudian menurun menjadi 0,10364 pada tahun 2024, dan meningkat kembali menjadi 0,12558 pada tahun 2025 sebagai nilai tertingginya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari total aset yang dimiliki mengalami peningkatan. Kondisi perusahaan dapat dikatakan baik karena nilai X3 selama periode penelitian bernilai positif, yang menunjukkan perusahaan mampu memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak serta memiliki risiko kebangkrutan yang relatif rendah. Kemudian masuk ke tabel 5 untuk perhitungan X4-nya. Jadi sama seperti sebelumnya, untuk tahun 2023 hingga 2025 nilai pasar modalnya kita ambillah nominalnya di tabel 1. Kemudian untuk nilai buku total hutangnya itu kita ambil juga di tabel pertama untuk di kategori mana ini? Total hutangnya. Coba kita lihat. Nah, gitu. Jadi, nilai pasar modal itu kita bagilah dengan nilai buku total hutang. X4-nya di tahun 2023 mendapat nilai 3,64547. Kemudian di 2024 X4-nya itu mendapat nilai 5,50662. Kemudian di 2025 itu X4-nya mendapat nilai 4,22711. Jadi pada tabel 5 menunjukkan setiap tahunnya nilai pasar modal perusahaan mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2023 nilai X4-nya sebesar 3,64547. Tahun 2024 itu mengalami peningkatan dengan nilai tertinggi yaitu 5,50662, dan tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 4,22711. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu menjaga nilai pasar modal mereka agar tetap stabil dan dapat memenuhi kewajiban dengan menggunakan nilai pasar modal perusahaan. Next ke tabel 6. Jadi di tabel 6 itu sama seperti sebelumnya, tahun 2023 hingga 2025. Penjualan serta total aset kita ambillah datanya di tabel 1 tadi. Jadi, untuk mendapatkan X5 ini, kita bagilah penjualan serta total aset. Didapatlah X5 di tahun 2023 itu 1,090020. Di tahun 2024, X5-nya itu 1,01703. X5 di tahun 2025, 1,0300. Nah, jadi pada tabel 6 ini menunjukkan penjualan terhadap aset perusahaan mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 itu nilai X5 tertinggi yaitu 1,09020. Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1,01703, dan tahun 2025 itu kembali sedikit meningkat dengan nilai sebesar 1,03000. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dapat dikatakan baik karena penjualan setiap tahunnya masih mampu melampaui total aset yang dimiliki perusahaan. Baik, di tabel terakhir, di tabel 7 untuk perhitungan Z-score-nya, jadi di tahun 2023 itu 1,2 ini kita kalikanlah di X1 yang ini. Yang ini 1,2 tadi dikalikan 0,25174, didapatlah hasil 0,302088.
Kemudian di X2-nya itu kita kalikan juga 1,4 dikalikan X2 mendapat nilai 0,344232 di X3 di tahun 2023. Jadi 3,3 ini dikalikan X3 mendapat nilai 0,389334. Kemudian di tabel X4 itu kita kalikan 0,6 ini dikali X4 mendapat nilai 2,1878282. Kemudian di X5 ini kita kalikan lagi 1,0 ini dikalikan X5 mendapat nilai 1,0902. Jadi untuk mendapatkan nilai Z-score itu kita tambahkanlah dari tabel X1 ini ditambah sampai ke X5 mendapat Z-score-nya itu di 4,313136 dan mendapat kategori sehat atau safe zone. Jadi, di tahun 2024 ini sama seperti di tahun 2023 tadi perhitungannya, Z-score di tahun 2024 mendapat nilai 5,245956 dan kategorinya juga sehat. Di tahun 2025 itu juga mendapat nilai Z-score-nya itu 4,906446 dan kategorinya juga sehat. Ketiga periode ini mendapat kategori sehat semua. Jadi, kesimpulannya di tabel 7 ini menunjukkan hasil analisis menggunakan metode Altman Z-score pada periode 2023-2025 diperoleh nilai Z-score sebesar 4,313136 pada tahun 2023, 5,24595 pada tahun 2024, dan 4,906446 pada tahun 2025. Jadi seluruh nilai tersebut berada di atas 2,99 hingga perusahaan itu termasuk dalam kategori sehat atau safe zone. Dengan demikian, perusahaan tidak memiliki indikasi mengalami kesulitan keuangan atau financial distress maupun potensi kebangkrutan selama periode penelitian itu. Jadi kondisi ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik serta mampu memenuhi kewajiban dan menjaga keberlangsungan usahanya. Mungkin itu saja dari PT Garuda Metalindo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di tabel 1 komponen pembentukan X1 sampai X5 Z-score PT Gajah Tunggal Tbk GJTL selama periode 2023, 2024, dan 2025. Total aset di tahun 2023 18.975.738 rupiah. 2024 20.563.69 rupiah. 2025 21.670.88 rupiah. Nah, caranya itu aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Jadilah modal kerja yang sudah ada di tabel ini di tahun 2023 8.351.993 rupiah. Tahun 2024 9.456.543 rupiah. Tahun 2005 10.458 dan 0114 rupiah. Lanjut ke tabel 2. Tabel 2. Perhitungan X1-nya tahun 2023, 24, dan 2025. Modal kerjanya tadi kita nominalnya ini kita ambil dari tabel 1 yang di atas tadi. Modal kerjanya di tahun 2023 3.917.014.9 rupiah.
di total asetnya ini masih di tahun 2003 18.976.738 rupiah. Nah, cara mengambil X1-nya ini modal kerja dibagi dengan total aset dapatlah 0,2064. Begitu seterusnya sampai tahun 2025. Pada tabel kedua menunjukkan peningkatan modal kerja dan total aset perusahaan setiap tahunnya. Nilai X1 tertinggi pada tahun 2023 sebesar 0,2046. Lanjut ke tabel yang ketiga. Tabel 3 perhitungan X2. Tahunnya 2023, 2024, 2005. Laba ditahan dan total aset. Laba ditahan di 2023 berjumlah 5.919.700 rupiah. Total asetnya 18.975.738 rupiah. X2-nya 0,3120. Cara kita ketahui nilai X2 ini laba ditahan dibagi sama total aset. Kayak gitu seterusnya sampai tahun 2025. Pada tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan rental di Ernesto X2 PT Gajah Tunggal selama periode 2023 sampai 2005. Nilai X2 pada tahun 2023 sebesar 0,3120, kemudian meningkat menjadi 0,3456 pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 0,3835 pada tahun 2025. Peningkatan nilai X menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan mempertahankan laba ditahan dari total aset kemungkinan baik dari ke tahun ke tahun. Lanjut ke tabel yang keempat. Nah, tabel yang keempat dan perhitungan X3. Tahun dan EBIT dan total aset X3. Tahunnya itu 2023, 2024, dan 2005. Gimana kita dapat nilai angka ini di EBIT ini? Itu dari atas tabel nomor 1. Total asetnya sama dari tabel nomor 1. Nah, cara kita mengetahui X3-nya itu yang ini 2 juta itu di tahun 2023 2.123.000 rupiah. Total asetnya 8.975.738 rupiah. Nah, EBIT ini dibagi dengan total aset dapatlah 0,1119. Itu EBIT dibagi dengan total aset dapatlah ya X3-nya ini. Kayak gitu seterusnya sampai 2025. Tabel 4 ini menunjukkan hasil perhitungan dari PT Gajah Tunggal selama periode tahun 2023 sampai 2025. Nilai X pada
tahun 2003 itu sebesar 0,1119. Kemudian sedikit meningkat menjadi 0,1115 pada tahun 2024. Itu di tahun 2025 itu dia agak menurun menjadi 0,827 pada tahun 2025. Lanjut ke tabel nomor 5. Tabel perhitungan nomor 5. Perhitungan X4. Tahunnya itu 2023, 2024, dan 2005. Nilai pasar modal, nilai buku total hutang. Itu kita ambil nilai ini itu dari atas dari tabel nomor 1. Nah, X4-nya ini yang kita cari. Nah, cara kita mencarinya itu 3.606.363 rupiah dibagi dengan 10.623.085 rupiah. Itu dibagi dapatlah X4-nya ini 0,3394. Begitu seterusnya sampai 2025 mendapatkan hasilnya yang sudah ada di tabel ini. Tabel nomor 5 ini menunjukkan hasil perhitungan market value PT Gajah Tunggal selama periode tahun 2023 dan sampai 2025. Nilai X4-nya pada tahun 2023 sebesar 0,3394 meningkat menjadi 0,3513 pada tahun 2004. Kemudian menurun lagi menjadi 0,3247 pada tahun 2005. Peningkatan pada tahun 2004 menunjukkan bahwa nilai pasar ekuitas perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan total kewajibannya. Ya, lanjut ke tabel 6. Tabel 6 perhitungan X5. Di sini ada tahun penjualan total aset X5. Di tahunnya itu ada tahun 2023, 2024, dan 2025 di penjualan dan total aset. Cara kita menemukan hasil atau totalnya di X5 ini itu penjualan dibagi dengan total aset. 16 juta penjualannya itu 16.970.663 rupiah. Total asetnya 18.975.738 rupiah. Nah, penjualan dan total aset itu dibagi dapatlah 0,8943. Itu di tahun 2023. Seterusnya sampai tahun 2005 penjualan dan total aset itu dibagi dapatlah angka yang ada di tabel ini. Tabel 6 ini menunjukkan hasil perhitungan salah satu total asetnya itu di PT Gajah Tunggal selama periode 2023 dan 2025. Nilai X5-nya pada tahun 2003 sebesar 0,8943, kemudian menurun menjadi 0,8767 pada tahun 2004 dan kembali menurun menjadi 0,8158
8151 pada tahun 2025. Lanjut ke tabel nomor 7. Di sini ada tabel 7 perhitungan Z-score. Ada dan tabelnya ada tahun 1x 2x1, 1,4x2, 3,3x3, dan 0,6x4 dan 1,0x5 Z-score kategori. Nah, di tahunnya ini ada 2023, 2024, dan 2025. Cara kita menemukan total atau angka yang ada di dalam tabel ini kayak gini. 1,2x dikali 1 dapatlah angka 0,2477. Kayak gitu seterusnya kayak gini. 1,4 dikali atau x2 dapatlah nominal atau angka yang 0,4368. Dan kayak gitu seterusnya dengan 3,3x atau kali 3 dapatlah angka atau nominal 0,369. Terus dan ini 0,6 kali 4 dapatlah angka atau nominal 0,2036. Terusnya 1,0x atau kali 5 dapatlah angka ini atau nominal 0,8947. Cara kita ketahui Z-score-nya ini itu ditambah 21,517. Kategorinya grade area. Kayak gitu seterusnya sampai tahun dari 23, 24 ke 25. Sama cara penghitungannya ini. Pada tabel 7 ini menunjukkan hasil perhitungan Altamat Z-score PT Garuda Gajah Tunggal Tbk selama periode 2023 sampai 2025 berdasarkan 5 risiko keuangan, yaitu working capital to total asset X1. Jadi itu saja penjelasannya dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan dari komponen pembentukan X1, X5, Z-score PT Dharma Polymetal Tbk selama periode 2023, 2024 hingga dengan 2025. Dari komponen-komponen laporan keuangan yang sudah dikumpulkan adalah terdiri dari total aset lancar, hutang lancar, modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar modal, total hutang, dan penjualan. Baik, jadi pada tabel 1 di atas dapat diamati bahwa terdapat angka-angka pembentuk variabel X1 sampai dengan X5 yang akan dihitung. Baik, kita masuk pada perhitungan tabel X1 dari tahun 2003, 2024, 2025. Jadi pada tabel yang kedua ini menunjukkan peningkatan modal kerja dan total aset perusahaan setiap tahunnya. Nilai X1 tertinggi pada tahun 2025 sebesar 0,222. Pada tahun 2023 nilai X1 sebesar 0,168 dan pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan dengan nilai sebesar 0,201. Hal ini menunjukkan
bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja dari total aset yang dimiliki semakin baik. Kondisi keuangan perusahaan dapat dikatakan sehat karena aktivitas lancar mampu memenuhi kewajiban lancarnya. Untuk perhitungan X2 dari PT Dharma Polymetal Tbk, jadi pada tabel 3 ini menunjukkan rasio X2 melonjak pesat dari 0,336 pada 2023 menjadi 0,406 di 2024 dan mencapai 0,469 pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan modal didorong secara organik melalui hasil usaha sendiri, jadi bukan dari utang luar. Perusahaan sangat efektif dalam memupuk keuntungan dan menginvestasikan kembali ke dalam aset perusahaan yang meminimalkan ketergantungan pada pendanaan eksternal. Dan untuk tabel perhitungan X3, jadi pada tabel 4 menunjukkan rasio X3 mengalami sedikit penurunan bertahap, yaitu 0,237 di 2023, 0,200 di 2024 dan 0,197 di 2025. Meskipun menurun karena pertumbuhan total aset melaju lebih cepat daripada laju pertumbuhan EBIT, rasio di kisaran 20% ini tetap tergolong sangat tinggi dan sehat. Untuk sektor manufaktur, komponen otomotif, aset perusahaan tetap bekerja secara produktif dalam mencetak laba operasional. Perhitungan X4-nya, jadi pada tabel 5 ini menunjukkan nilai rasio X4 bergerak sangat stabil di angka 0,347 pada 2023, 0,343 di 2024, dan 0,348 di 2025. Struktur modal perusahaan terdapat total kewajibannya terpantau kokoh dan konsisten. Perusahaan terhindar dari risiko kepilotan yang dipicu oleh lonjakan utang karena nilai ekuitas selalu seimbang dalam mengcover total utang yang ada. Baik, kita lanjut ke perhitungan X5. Jadi pada tabel 6 ini menunjukkan rasio menunjukkan tren melambat dari 1,637 pada 2023 menjadi 1,434 di 2024 dan berakhir di 1,386 di 2025. Penurunan rasio ini wajar terjadi karena adanya peningkatan drastis pada total kapasitas aset perusahaan di tabel 1. Meskipun melambat, angka yang berada di atas 1,0 menunjukkan bahwa utilitas aset PT Dharma Polymetal Tbk masih berjalan sangat efisien dan agresif dalam memutar aset menjadi omset penjualan. Kemudian pada perhitungan J-score pada tabel 7 menunjukkan nilai total J-score adalah 3,299 di tahun 2023, 3,109 di tahun 2024, dan 3,168 di tahun 2025. Selama periode 2023 sampai dengan 2025, PT Dharma Polymetal Tbk secara konsisten berada di dalam safe zone atau kategori sehat. Fleksibilitas keuangan yang dipicu oleh penguatan modal kerja X1 dan akumulasi laba ditahan pada X2 berhasil menjadi tameng utama yang menjaga kestabilan perusahaan dari potensi kebangkrutan.
terlepas dari adanya fluktuasi perputaran aset dan laba operasional. Sebagai kesimpulan atau penutup, penelitian ini telah berhasil memetakan kondisi keuangan 5 perusahaan otomotif selama periode 2023 sampai 2025. Menggunakan model Altman Z-Score, hasilnya memberikan gambaran cukup kontras. Yang pertama, zona sehat atau ZEPSCON, PT Garuda Metalindo atau BOLT, dan PT Dharma Polymetal Tbk atau DRMA, menunjukkan kinerja stabil dan sehat sepanjang periode pengamatan. Lalu zona yang kedua, zona waspada Gray atau Gray Zone, PT Astra Auto Parts Tbk Auto, lalu ada PT Astra International Tbk ASI, dan PT Gajah Tunggal Tbk atau GCTL, berada dalam kategori rawan, meski tidak dalam kondisi bangkrut. Manajemen perlu memberikan perhatian khusus pada efisiensi aset, struktur modal, dan probabilitas agar tidak tergencil ke zona bahaya. Jadi, secara keseluruhan, model Altman Z-Score terbukti efektif menjadi early warning system. Hasil ini menegaskan bahwa angka di laporan keuangan bukanlah sekadar data statis, melainkan sinyal penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan atau kebijakan strategis, serta menjadi acuan krusial bagi investor dalam memitigasi risiko investasi di sektor otomotif.